Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam sukses kepada semua sobat netizenku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah di DWS Dwi Wibanto Story kita pengen ngobrol-ngobrol perihal yang sedang terjadi atau kemarin yang sedang terjadi ini dan sekarang masih berefek, ya, masih berimbas seperti hal yang kita concern daripada Dwi Wibanto Story adalah di bidang ekspor. Ya, di bidang ekspor tidak lepas berhubungan dengan seller, buyer, kemudian pihak-pihak yang lain yaitu berupa pihak-pihak yang lain, ada shipping line, ada forwarding, ada pihak-pihak ketiga, ada custom, bea cukai, dan pihak-pihak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Hari ini, atau mungkin mau disebutin satu-satu ya, biar manfaat ya, kan gitu ya, biar manfaat ya. Di dalam ekspor itu berhubungan adanya seller, adanya buyer, ya. Karena ada transaksi seller dan buyer itu, maka berimbaslah pada pihak-pihak yang lain, yaitu forwarding, ya, kemudian shipping line, kemudian ada pihak custom clearance agent, kemudian ada pihak-pihak yang lain seperti fumigator, ya, kemudian ada bagian-bagian yang bawah lagi, ada bagian yang logistik, ya, kemudian ada bagian dari pemerintahan sendiri, ya, bea cukai, ya, dari Departemen Keuangan. Kurang lebih itu, ya, satu paket kegiatan ekspor. Di samping saya nih ada Pak Wawan, dua yang saya hadirkan di sini karena belum bisa menghadirkan bea cukai. Kapan-kapan kita podcast dengan bea cukai, kita main ngobrol santai dengan beliau, ya. Ya, di sini dari eksportir, yaitu dari Butik Yurinesta. Saya lagi ada di kantornya, gudangnya Butik Yurinesta di Jepara. Ya. Kemudian di sampingnya Pak Wawan adalah Pak Yang, ya, Pak Yang dari All Trans Cargo Asia, ya, Pak Yang. Ya. Kantornya juga di Jepara ada, ya? Ada di Jogja ada, Jepara ada. Ya. Ini yang paling penting, ya, seorang seller, ya, seorang eksportir dan yang menghandle kegiatan ekspor dari forwarding. Mungkin teman-teman netizen dari DWS pengen tahu nih, concern kita di DWS ini dari bidang ekspor. Ada apa sih yang lagi booming? Masalah mungkin, ya, ada problems gitu kan, kendala yang lagi booming kurang lebih di beberapa tahun terakhir. Mungkin dari Pak Yayang dulu atau dari Pak Wawan? Boleh mungkin dari saya. Mungkin diperkenalkan dulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Dwi Wibanto sebagai tuan rumah DWS Dwi Wibanto Story yang telah mempertemukan kami dengan pihak eksportir juga, ya, dari Butik Yurinesta. Sebetulnya kalau kita mencoba mengingat hal-hal yang urgent yang kaitannya dengan guncangan di dunia ekspor di paling tidak di 2 tahun terakhir ini, sebetulnya kan kita bisa menjadikan penanda guncangan itu awalnya ketika pandemi 19 itu mulai terjadi di Wuhan, ya, pandemi COVID-19 di Wuhan di Desember, ya, waktu itu Desember. Nah, sementara di kita waktu itu keadaan pandemi itu baru diketok di bulan Februari, April, Mei, Juni, Maret 2020. Ya. Jadi relatif telat lah kita menetapkan keadaan itu. Nah, seingat kami di data yang kami punya itu terjadi beberapa hal gitu setelah ditetapkannya pandemi itu, karena dunia sebetulnya mengalami kegambangan gitu untuk menghadapi pandemi ini kan, karena
setiap negara kebijakannya beda-beda. Ada yang langsung lockdown gitu seperti New Zealand, Australia, mereka kan langsung close gitu. Kemudian yang rame kan waktu itu di Italia sama Prancis ya, yang sangat di berita luar biasa itu. Nah akhirnya kan ada bukan sedikit ya, terjadi kekacauan supply chain logistik gitu ya. Kan seharusnya mungkin runtutannya kalau rutenya normal, ketika kontainer masuk ke Indonesia, nah itu akan digunakan lagi untuk mengirim barang ekspor keluar. Nah karena si kontainernya itu tersendat di beberapa negara, sehingga dampak pertama terjadi kelangkaan kontainer di Indonesia. Setahu saya waktu itu data dari pihak yang kami terima, yang 20 feet itu lebih banyak ketimbang 40 high cube dan 40 feet. Sementara para buyer itu kepengennya yang 40 high cube, karena secara harga kan tidak terlalu dibandingkan dengan dia menyewa 2 kali 20 feet dan 1 kali 40 high cube atau 40 feet, lumayan lebih menghemat biaya ya, yang mereka lakukan dari kelangkaan kontainer. Awalnya saat itu sudah terjadi kelangkaan kontainer di awal-awal tahun pandemi. Betul, di awal-awal itu. Kemudian efek yang lainnya selain itu. Nah ini yang menarik yang menarik. Karena kelangkaan itu si shipping line kan tentunya dia membutuhkan pengganti kontainer yang harusnya sebelumnya secara supply chain itu sudah jalan, masuk ke ke pelabuhan, kemudian di depo, di display. Itu terjadi kelangkaan. Nah otomatis dia membutuhkan dana mendatangkan kontainer baru. Dia mendatangkan kontainer baru yang mungkin kan dia sengaja didatangkan dari daerah yang masih bisa diakses, karena waktu itu kan seperti yang disampaikan tadi di awal, beberapa negara kebijakannya berbeda-beda. Nah penambahan biaya itu tentunya dibebankan kepada pihak eksportir. Jadi akhirnya naik kan harga menjadi tinggi. Nah itu. Jadi kelangkaan kontainer terjadi, kemudian terjadi harga ocean freight menjadi tinggi. Betul. Ya. Kemudian efeknya ini ya, feeder juga pasti berefek ya. Feeder vessel, mother vessel berefek. Itu yang terjadi di freight forwarder ya. Betul, seperti itu. Yang pengangkut ya, transporter terjadi kendala-kendala itu ya. Betul. Nanti mungkin menarik tuh juga sama Mas Wawan bisa diceritakan apa dampak dari efek dari transporter itu kepada seller. Nah, dan juga mungkin yang kaitannya sama dengan buyer kan, dari yang harganya sekian naik bisa 3 kali lipat, bahkan ada yang 6 kali lipat untuk Eropa dan Amerika. Nanti mungkin saya untuk mengawali sepertinya cukup sampai di sini dulu. Nanti bisa sambung lagi tambah informasi. Itu tadi dari pihak transporter merasakan efek daripada pandemi ya. Ini yang sudah terjadi, tapi efeknya masih sampai sekarang masih terjadi. Kelangkaan kontainer, kemudian space terbatas, harga tinggi, dan sekarang berakibat kepada seller atau shipper. Soalnya eksportir ini gimana sendiri menurut Pak Wawan sendiri, efek dari itu apa yang dirasakan? Ya, selamat sore. Terima kasih pertama saya ucapkan pada Danau We Want the Story dan juga siapa? Mas Yang ya, Asia. Ya, pertama perkenalan saya Wawan, yang kebetulan saya ada 4 orang.
Ya sedikit menggarisbawahi dari tadi yang disampaikan Pak Yang dan juga Mas Dwi ya. Sedikit gambaran dari kita problem yang jadi masalah selama ini akibat dari dampak pandemi itu yang pasti ketersediaan modal susah, terus sering survei juga. Saya sering dapat informasi dari temannya timnya Mas yang kosong Pak, ini harus mundur, harus ini, nah saya harus schedule mundur semuanya. Jadi seperti itu mengakibatkan plan loadingnya kita, efek kepada planning loading daripada eksportir menjadi otomatis mundur. Mundur. Ya. Yang harusnya kita di divisi manajemen dan juga pengadaan operasional 1 bulan bisa target 3-4 kontainer, itu mungkin bisa 1 atau maksimal 2. Oh, maksimal ya, itu masih bisa konten. Masih bisa, itu pun dengan ya mungkin harus nggak bisa langsung kita kayak dadakan gitu, nggak bisa. Jadi mungkin harus nunggu 2 minggu 3 minggu karena faktor dari dampak dari keterlambatan kontainer schedule menjadi suatu hal yang tidak pasti. Benar. Dan yang pasti produksi berefek pada produksi. Iya, jadi gitu kepada sobat netizen DWS dimanapun kalian berada, efek daripada kegiatan ekspor yang karena efek dari pandemi tersebut, ya tadi sudah dijelaskan dari Alltrans bahwa efeknya begitu dahsyatnya ya. Kemudian juga berefek kepada eksportir, mundur staffingnya, berefek kepada produksi dan numpuk ya di gudang. Dan yang paling ada beberapa buyer termasuk dari Eropa, kan kemarin ada beberapa customer Eropa dan Amerika, itu juga mereka bilang ya sok kenapa harga kontainer bisa lebih tinggi atau mungkin sama dengan barang yang dia kirim, seperti kelangkaan kontainer, kelangkaan, kemudian tapi berefek kepada harga menjadi tinggi. Tinggi sekali, berapa kali lipat naiknya? Informasi bayar dan kita sempat sunik juga bisa sampai 6 bahkan 5 kali lipat. 5 sampai 6 dari harga normal. Dari harga normal. Yang waktu itu Mas Wawan kontak ke kami kan, yang bayar dari Prancis waktu itu mau ngirim panel bagus 20 feet dan 40 hekium ya waktu itu. Kan biasanya itu invoice-nya itu mereka sekitar 80 jutaan ya, sampai 100 juta. Itu biaya kirimnya 200 juta. Itu kan bayar guys. Luar biasa sekali efek daripada pandemi. Ini efek dari pandemi ya? Salah satunya. Jadi pentriggernya itu sebetulnya pandemi. Nah nanti kan yang menarik kalau secara urut-urutan ya, setelah kan Cina ini kena dihantam pandemi duluan, kemudian mereka lockdown. Tetapi yang menarik ketika yang lain mulai juga panik kena dampak pandemi dan warga di negara masing-masing banyak korban. Nah Cina ini mulai pulih, ini yang menarik. Jadi yang lain masih kelimpungan, Cina mulai pulih. Nah ini yang kemudian juga menambah faktor kedua ya. Mereka mulai produksi kembali, kemudian menarik berbagai macam space container ke sana untuk melayani kegiatan luar industri ekspor mereka. Efek keduanya setelah tadi dihantam pandemi, ternyata di Cina sudah membaik, kemudian produksi lari ke sana. Betul, dan mereka kan secara bargaining power negaranya pun ikut membantu gitu, melobi shipping line untuk itu. Kira-kira Pak Wawan dari Butik Eureka tahun berapa itu? Kira bulan? Sekarang udah tahun 2022. Padahal pandemi itu 2020. Januari ya, kurang lebih Januari Februari Maret 2020, berarti udah berapa tahun? 2 tahun lebih. Ya udah hampir 2 tahun sebetulnya. Pada saat 2 tahun itu dari eksportir sendiri bagaimana untuk solusinya menurut Anda? Ya kita tetap mengadakan produksi barang tetap sesuai ini Pak ya, sesuai dari PO yang belum kita kerjakan. Tetapi ya biasanya mereka nggak seperti yang sudah jalan. Jadi mungkin
biasanya dia order mungkin 1 tahun dia bisa turun PO untuk 8 atau 10 kontainer. Itu jadi menurun juga karena efeknya ya. Iya. Khawatir kalau dia order besar, nggak bisa. Dan ini kita nggak bisa produksi ya, nggak bisa dikirim. Iya, gitu. Itu yang dampaknya. Dan yang paling menyedihkan kan mereka sempat informasi kalau sampai seperti ini gimana saya bisa jualan. Itu di sana. Ya, itu jadi efeknya adalah efeknya sangat dahsyat ya, kondisi tersebut. Nah sekarang nih dengan sudah di tahun 2022, bagaimana dari Alltrans sendiri, dari forwarder sendiri merasakan sudah membaik atau bagaimana? Ya, dari beberapa hal yang telah kami coba desain dan kami solusikan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang kita diskusikan tadi, sebetulnya sekarang sudah dalam posisi membaik lah ya, mau walaupun yang menarik, jangan kita berharap terutama red shipping line ini kembali ke dulu sebelum pandemi ini, karena ibaratnya kan ini adalah harga keseimbangan baru gitu ya. Yang penting kan itu kan, seperti Mas Wawan sampaikan tadi, dengan red shipping line segini, pasti kan si buyer sudah menyiapkan margin yang dia juga bisa untung ketika dijual di negaranya. Yang penting itu. Kalau awalnya kan dia sudah mempatok satu produk itu dengan margin, dengan ongkos kirim yang telah dia sesuaikan dengan harga yang sebelumnya. Tiba-tiba naik 6 kali lipat, otomatis kan kalau dijual dengan harga patokan sebelumnya pasti dia rugi. Nah sekarang itu walaupun dalam posisi yang sudah ini ya relatif stabil, harganya juga memang tidak begitu turun, masih lumayan tinggi. Misalnya yang 40 high cube itu di kisaran $11.000 ya, segitu. Tetapi kan ini udah terbentuk keseimbangan baru. Jadi si buyer di negara masing-masing sudah menghitung mempersiapkan rate yang mahal itu ya. Dan sekarang trennya sudah menaik. Wah, tapi ini kebetulan tempat kita ini dekat dengan masjid ya guys, jadi alhamdulillah sudah azan asar ya. Mungkin kita part kedua ya, nantinya kita part kedua setelah asar, kita sholat asar, kita part kedua. Tadi disampaikan oleh Pak Yang bahwa kondisinya sudah membaik ya. Membaik, istilahnya sudah stabil, dan itu artinya kita sudah bisa 100% atau masih belum sebetulnya kalau stabil dulu, cuman kita kayak sudah bisa mengikuti ritme yang dengan pola sekarang gitu. Pola sekarang, walaupun ya itu tadi rate masih tetap sedikit lebih tinggi, cuman kan tadi sudah terjadi keseimbangan baru yang kalau sebelumnya gini Mbak, karena mereka itu udah istilahnya PO sebelumnya udah deal lagi harganya segitu. Ya si buyer ini nunggu harga sipritnya itu turun, tapi akibat nunggu itu kan produksi terus, sementara barang yang di gudang belum dikirim, akhirnya kan penumpukan gitu, sampai harusnya 7 kontainer, 14 kontainer. Jadi ini, nah sekarang sudah bahasa mudahnya itu udah mulai trennya membaik ya, dan dari sudah segi ketemu transporter ya, dari segi transporter. Oke, mungkin nanti ada tambahan dari eksportir ya, karena di tahun 2002 ini kita berharap ya membaik ya. Mungkin itu dulu ya, kita stop dulu karena kita mau sholat asar. Kita lanjut ke part kedua setelah kegiatan sholat asar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat selalu kepada sobat netizen dimanapun kalian berada. Kita lanjut ke part kedua di acara podcast efek atau imbas dari pandemi COVID-19 terhadap ekspor ya, di channel
do we want the story? Ya seperti di part pertama tadi kita sudah berbincang-bincang ringan saja. Ya, efek itu dirasakan di transporter. Kebetulan yang hadir di sini adalah dari forwarding, ya, freight forwarding dari Alltrans Kargo Asia dan sebagai eksportir dari Butik Yorinista. Ya. Tadi efeknya setelah pandemi kan sekarang alhamdulillah sudah membaik ya. Apa yang dirasakan dari eksportir sendiri di tahun 2022 ini, Pak Wam? Ya, kalau dari saya pribadi sama dari beberapa teman-teman yang ada di sini sudah merasakan apa ya? Ya ada progres naik sedikit daripada kemarin. Yang pasti kalau kemarin mungkin bisa sampai di bawah 50%. Kemarin itu tahun 2020 sampai 2021. 2021 ya. Sekarang Ya. di awal 2020 ya, Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Mei ini. Iya, ini udah mulai ada pergerakan yang lebih bagus. Enggak kenaikan secara signifikan enggak, Iya. tapi sudah ada progres yang Ada lebih progres bagus. naik ya. Progres naik yang mungkin yang tadinya kita target yang 4 mungkin alhamdulillah bisa nyampe 3 sekarang. Dan untuk kendala-kendala juga alhamdulillah sekarang sudah lebih Lebih teratasi. Iya, lebih teratasi. Jadi Dan dari pihak forwarding juga udah bisa menselaraskan ya, walaupun belum 100% gitu. normal seperti sebelum Pandemi. Masya Seperti itu. Ya, itu efek dari yang dirasakan, perubahan yang dirasakan daripada forwarder ya Alltrans Kargo Asia dan juga dari pihak eksportir Butik Yorinista. Sudah ada progres naik. Dan kita berharap bulan demi bulan berjalan ya, depan masih semakin membaik lagi, kondisinya. penyakit hilang semuanya. Ya kalau ada ya sakit pinggang aja lah ya. Dalam dan kondisi apapun lebih baik. Waktu tahun 2020 2021 itu Ya, benar-benar. apa yang ini dari sudut bukan forwardernya ya, maksudnya dari sudut staff ya di Alltrans sendiri, apa work from home, apa ada yang sakit, itu gimana yang dirasakan? Coba dari pihak Alltrans sendiri. Ya, dari keputusan dari atasan kami sebelumnya waktu itu juga sempat ini ya ada diskusi untuk melakukan WFH, cuman diberlakukan selama 2 pekan kalau nggak salah waktu itu. Cuma ada beberapa hal yang kurang efektif gitu ketika dikerjakan di rumah, dan itu pun beberapa kayak bagian operasional gitu itu tidak bisa kan kerja dari rumah, wong harus datang ke kantor, ke gudang, harus nata barang customer gitu kan, atau ngedampingi staffing gitu, nggak bisa kalau dari rumah. Ya. Besok kalau ada robot bisa kali ya. Nah itu mungkin nanti seiring dengan meningkatnya ini teknologi kecerdasan buatan itu mungkin bisa itu ada robot yang bisa bantu staffing gitu ya. Kalau sekarang belum bisa. Kalau dari pihak ekspor sendiri gimana? Apa ada work from home juga? Nggak mungkin nggak mungkin juga ya? Apa Tidak mungkin. produksi? Tenaganya gimana? Mungkin kalau dari segi tenaga kerja bukan dibilang untuk pengurangan karyawan, tidak, cuman mungkin ada beberapa yang kita masuk administrasi dan yang pasti tetap kita harus menjaga imunitas yang pasti setiap mau masuk harus seperti ketatin yang ini harus itu sama dari gitu. produksi dari tempat produksi kan tenaganya itu ada yang mungkin ada yang sakit. Pasti ada Pak, ada ya, pasti ada. Ada beberapa. Gimana itu? Ya kalau yang ada seperti itu mungkin memang lebih baiknya tuh di rumah dulu biar tidak menjalar ke teman-teman yang lain atau ke yang lain. Tetapi dari produksinya pasti melambat. Pasti sedikit melambat. Gitu ya. Nah, tetapi untuk antisipasi hal itu kan pasti tetap kita harus running produksi. Ya. Jadi efek yang lain adalah perlambatan produksi karena ada staf produksi yang sakit. Demikian di transporter sendiri begitu ya.
Ya sama Pak, itu Sama, ya, kita juga akhirnya kan karena dengan WFA ini kurang efektif, kemudian diberlakukan tetap bekerja dengan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kemudian juga dari pihak kantor memfasilitasi obat-obatan dan suplemen, terus ada juga kita pakai apa itu special itu ya, facial ya. Kalau facial ya biji. Facial ya benar. Ya, harapan sekarang sebelum kita ini ya, dari rangkaian pembicaraan kita kurang lebihnya seperti itu kita padatkan ya. Podcast ini adalah efek atau imbas dari pandemi ya, pandemi COVID-19 dari tahun 2020, 2021 sampai dengan hari ini. Ya sekarang harapan dari mungkin dari transporter sendiri, harapannya seperti apa? Ya kalau dari kami kita kan sudah melewati sekitar 2 tahun masa-masa sulit ya, itu kita jadikan sebagai bekal pengalaman gitu ya, bagaimana hiruk pikuk dari pihak Perwading mencarikan solusi mahalnya harga ocean freight, kemudian kadang kita dapat TO tidak dapat space gitu kan, dan kita juga dikejar-kejar sama customer untuk tetap bisa staffing tepat waktu, itu kita sudah lewati. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan bekal yang sesulit itu kan kita sudah punya strategi-strategi. Nah harapannya ini bisa dijadikan sebuah pengalaman gitu kan. Kalau ada pepatah mengatakan masa lalu gitu kan, kita jadikan sebuah pengalaman. Hari ini adalah hal yang harus kita perjuangkan, dan masa depan marilah kita tata untuk menggapai harapan gitu, seperti itu. Harapan dari eksporter sendiri? Ya kalau dari eksportir sendiri yang pasti alhamdulillah untuk PO itu pengennya juga tetap ada Pak. Produknya turun karena kita harus memikirkan produksi, Betul. memikirkan dari semua segi karyawan. Kalau PO nggak turun kan nanti Kita forwarding nggak juga kerja. nggak kebagian, nggak ada kerjaan, betul. Ya yang pasti itu Pak, yang pasti untuk harapan ke depan lebih baik Mudah-mudahan semuanya. pandemi menjadi lebih baik, Lebih normal, lebih- Nah, itu yang penting. Itu menjadi percaya diri, Betul. mau berkunjung lagi ke Indonesia, Iya. ya mau belanja dari produk-produk Indonesia, dan akhirnya berimbas juga kepada transporter begitu ya. Ya seperti betul, itu. betul. Dan yang pasti juga mungkin kalau Pak Dwi ataupun Pak yang ada referensi bayar bisa dibawa ke Oh, ke butik Yurinesta. Siap, siap, Itu ya guys, Iya. kan, di podcast ini. Sekalian promote ya Pak ya. Titipkan promosi seandainya mungkin netizen punya Ya. buyer referensi buyer atau di apa. sini butik Yurinesta itu bisa menyuplai, bisa Menyapa menyiapkan kebutuhan. Produk utamanya apa nih, Produk Mas Wan? utamanya apa? Ya kalau kita memang spesialis di garden. Oh, garden. Dan juga recycle wood. Ya sama handicraft, beberapa handicraft, dan mungkin betul. untuk order seperti apa insya Allah juga. Bisa ya. Insya Allah. Insya Allah tim dari butik Begitu Yurinesta juga bisa support. di netizen ya, siapa tahu bingung mau ngirim ekspor. Betul. Nah, ini dari All Trans sendiri siap menghandle dia. Pak, Betul, ya? betul. Biasanya kalau dari mentor kami bilang kalau mau ekspor jangan terlalu sibuk mikirin teori. Yang penting bisa dapat bayar, tahu produk knowledge, bingung ngirimnya datang aja ke forwarder. Kami bisa bantu, insya Allah gitu. Bagus itu ya. Betul, Jadi, betul. salah satu di channel Dwi Wiwanto Story adalah concerning di bidang ekspor. Ekspor itu tidak sulit ya. Yang sulit itu kalau kita tidak mau ekspor. Ekspor itu mudah. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Yang bahwa cari buyer, product knowledge. Kalau mau kirim ekspor ke All Trans. Oke. Mungkin itu aja ya. Podcast kali ini. Mas Dwi, terima kasih banyak Ya. atas undangannya, sudah bisa berkunjung dan diskusi di DWS ya, Dwi Wibawanto Story. Mungkin kedepannya ya mudah-mudahan bisa meet lagi, diskusi lagi di podcast. Ini acaranya apa nih?
acara podcast ini. Ya, acara podcastnya apa? Podcast kali ini ya podcast on the spot ya. Oh, Kita podcast on the spot ya. Dwi What the Story. Ada sebuah acara yang kita create ya, podcast on the spot, bisa di jalan, ya, bisa di mobil, betul, ya, bisa di mana aja kita podcastan, yang membahas isu-isu yang baru ataupun yang masih tren ataupun yang sedang berefek ataupun yang berlalu, yang sudah berlalu, itu kita ambil pelajarannya. Banyak, insya Allah beberapa ke depan ya, kedepannya insya Allah kita bahas beberapa pembahasan yang lain supaya bermanfaat kepada sobat netizen dimanapun berada. Gitu ya. Saya juga terima kasih Pak Wawan, ini sudah diberi ini ruangan kantornya. Kantornya dan gudangnya Butik Yurinesta. Kita di sini dipinjemin nih podcast di sini. Kemudian saya juga terima kasih buat Pak Yan sudah hadir di sini. Saya juga terima kasih nih bagian dapur ya. Di sini ada Mbak Aulia produksi. Kita harus mempromosikan ini bagian dapur ya yang meracik semua kegiatan ini, Mbak Aulia. Mudah-mudahan ada temannya lagi nanti timnya menjadi lebih besar. Doakan kepada sobat netizen, doakan kami ya, semoga channel Dwi What the Story di YouTube maupun di Instagram ataupun di sosial media lain bisa memberikan manfaat dan bisa berkembang. Demikian ya. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, komentar di kolom komentar ya. Betul. Bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih.